Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Para pemirsa, sahabat haji yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini saya sedang berada di halaman Pondok Pesantren At-Tadhkir. Terlihat di sini banyak yang jualan. Ada apa itu? Roti bakar ya, martabak. Ada warung-warung, ada yang jualan sarapan dan sebagainya. Alhamdulillah, mereka sedang berjihad, beribadah kepada Allah untuk menafkahi anak istrinya dengan cara berusaha atau bekerja. Memang kasab atau usaha dengan cara yang halal itu termasuk ibadah yang paling utama. Jadi jangan disangka ibadah itu bukan hanya di masjid saja, ibadah itu bukan hanya sholat saja, tetapi bekerja, mencari nafkah dengan cara yang halal untuk menghidupi anak istri itu juga termasuk ibadah. Akan tetapi hadirin, perlu saya jelaskan saat ini, jangan sampai ibadah yang kita laksanakan rusak oleh salah satu sifat penyakit hati yang memang sudah mewabah hampir ke seluruh lapisan masyarakat. Di antara penyakit hati yang merusak amal ibadah kita adalah sifat hasad. Hasad itu artinya iri, dengki yang mengendap di dalam hati. Mohon maaf, kadang-kadang sesama manusia satu profesi terjangkit penyakit hasad, iri, dengki. Sesama pedagang ada sifat hasad kadang-kadang. Sesama politisi ada hasad. Sesama pengusaha ada hasad kadang-kadang, tapi tidak semua orang. Tapi ketika sifat hasad itu ada mengendap di dalam hati kita, maka harus segera kita bersihkan. Kenapa? Karena hasad, iri atau dengki itu penyakit yang sangat berbahaya. Di antaranya ada beberapa efek negatif yang dihasilkan dari sifat hasad atau iri, dengki dalam hati kita. Yang pertama, dalam kitab Nasoihud Diniyah, dalam kitab Nasoihul Ibad ada sebuah makalah yang mengatakan la rohata lil hasud. Artinya tidak ada ketenangan bagi orang yang suka hasad, iri, dengki. Artinya ketika kita memiliki hasad, iri, dengki dalam hati kita, maka selama hidupnya tidak akan menemukan ketenangan, tidak akan menemukan kebahagiaan. Nu aya panas we hati. Tetangga meuli mobil, urang nu panas tiris. Tetangga menang bati, urang nu bangkrut. Tetangga sehat, urang nu gering. Tidak akan menemukan ketenangan orang yang hasad. Yang kedua, bahaya dari sifat hasad adalah rizki kita akan hilang, diberikan, ditransfer kepada orang yang dihasadi, pada orang yang kita iri, yang diirikan oleh kita. Ada sebuah makalah ungkapan para ulama mengatakan rizkul hasid lil mahsud, bahwa rizkinya orang yang hasad, yang iri itu akan diberikan kepada orang yang dihasadi, yang kita irikan. Contoh si A iri kepada si B, maka rizkinya orang ini akan diberikan kepada yang kita hasudi. Maka tak heran jika ada orang yang hasad bukannya semakin maju, malah semakin terpuruk. Bukannya semakin membaik, malah semakin berbalik. Tetapi orang yang diirikannya, orang yang dihasadi, bukan semakin bangkrut, malah semakin maju, semakin kaya, banyak rezekinya karena ditransfer oleh orang-orang yang hasad kepadanya. Maka semakin banyak orang yang hasad kepada kita, gak usah benci, justru kita harus berterima kasih karena rezekinya telah ditransfer kepada kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadapi dengan senyuman. Yang ketiga, yang terakhir, bahaya dari sifat hasad adalah bahwa hasad akan menggerogoti pahala amal kita. Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadisnya, iyyakum wal hasad fa innal hasad yakulul hasanat kama takulun nar al hatab. Hindarilah sifat hasad, iri, dengki dalam hati, karena hasad akan memakan seluruh amal baik kita, menggerogoti amal baik kita, sebagaimana api menggerogoti, melahap kayu bakar. Kayu bakar habis dilahap oleh si jago merah atau api, dan hasad akan memakan seluruh amal baik kita. Oleh sebab itu hadirin,
melalui pertemuan singkat ini di dunia maya, saya berpesan bagi diri saya sendiri, umumnya bagi jemaah sekalian, mari bersihkan hati dari sifat hasad. Mari bersihkan hasad dari kolbu agar hidup semakin maju. Mari kita kikis sifat hasad dari diri kita agar hidup semakin sukses, hidup semakin berkah dan mengalir banyak rezeki. Sayang sekali rezeki kita diberikan kepada orang lain dengan melalui sifat hasad kita. Bersihkan, hindari, buang sifat hasad. Yakinlah selalu bahwa kita akan lebih maju, kita akan lebih kaya, kita akan lebih berkah, dan kita akan menemukan ketenangan dan kebahagiaan hidup selamanya, segalanya, semuanya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.